Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Berjumpa kembali dengan saya Didi Siswanto. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal ujian ya, soal UTS ujian tengah semester. Di sini kita sudah ada soal-soalnya. Nanti kita akan coba kerjakan bersama. Kita akan selesaikan soal-soal ini dengan pemrograman bahasa Python ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu Python ininya. Namanya kita coba di sini. Hmm, saya gariskan dulu. Oke. Yang pertama kita mulai dari nomor satu. Di soal nomor satu ini diminta untuk membuat program coding dengan ilustrasi menggunakan bahasa Python ya, yang nomor poin A itu jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD ya. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini sana soal nomor 1A. Soal nomor 1A ini, misalnya kita punya variabel A sama dengan 7, kemudian kita print 7, kita misalnya A jika jika A itu lebih besar dari 7 sama dengan 7, maka apa yang terjadi, maka akan di print hmm, misalnya kalau 7 tahun ke atas itu eh, lebih bisa masuk SD. Anda bisa masuk SD. Kemudian eh, jika kurang dari 7 tahun aus, maka print Anda belum tidak bisa ada tidak bisa masuk SD. Nah, ini oke, sudah kita save, kita run. Anda bisa masuk SD. Anda bisa masuk SD karena eh, di sini variabelnya 7 ya. Di 7 tahun ke atas tuh bisa masuk SD. Hmm, Sekarang kalau misalnya ini kita ganti 4 misalnya. Save, kita run. Anda tidak bisa masuk SD karena kurang dari 7. Misalnya kita ganti lagi 8. Kita save, kita run. Anda bisa masuk SD gitu ya. Jadi soal nomor 1A, jika di bawah 7 tahun tidak bisa masuk SD, dan jika 7 atau lebih bisa masuk SD gitu. Bisa juga kita inputan variabel ini dari user yang masukin gitu ya. Jadi misalnya kita punya variabel ini input, ini hapus dulu, input sini berapa umur Anda, berapa umur Anda ya. Kemudian misalnya 7 tahun, di sini umur Anda
Ya. Nah, Anda bisa masuk SD gitu. Dan seperti saja sebaliknya, hmm, Anda tidak bisa masuk SD untuk akses sekarang Anda umur saya sangat 4 tahun. STR Inter, oh lupa di sini kita belum ganti INT. Kita share sekarang berapa umur Anda? Umurnya misalnya 5 tahun. Umur Anda 5 tahun, Anda tidak bisa masuk SD. Misalnya kita lagi berapa umur Anda? Umur saya misalnya 7 tahun. Umur Anda 7 tahun, Anda bisa masuk SD. Gitu ya. Jadi soal nomor 1A ini sudah terselesaikan ya. Jika di bawah 7 tahun tidak bisa masuk SD, jika sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Di soal nomor 1A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 1B. Hmm, soal nomor 1B. Soal nomor 1B ini hmm, adalah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100 gitu ya. Buat program menentukan grade A, B, C, D dengan nilai 100 gitu. Oke, misalnya di sini kita punya grade misalnya A sama dengan 80 100 dan B sama dengan grade B misalnya 60 sampai 79. Grade C misalnya 40 sampai 59 dan grade D dengan 1 sampai 39. Kita sudah buat ya A, B, C, D. Nah, langsung saja. Di sini misalnya hmm, if hmm, if misalnya hmm, A lebih besar dari 70, maka print hmm, kita buat ini dulu ya, inputan dulu ya, sama kayak yang di atas. Nah, ini B, variabel B, ini integral input, misalnya berapa nilai ujian Anda. Jadi, misalnya di atas 80, ini B, atas 80, dan di sini akan
eh, nilai ujian Anda adalah B. Nilai ujian Anda adalah grade grade Anda A. Misalnya. Coba kita print dulu ya. Ini yang nomor satu tadi sudah ya. Kita nomor satu kita matikan dulu. Saya sudah berapa nilai ujian Anda? Nilai ujian saya misalnya 85. Nilai ujian Anda adalah 85, grade Anda A. Tuh, benar ya. Kita bikin lagi sama, kita tinggal copy paste saja. B, C, D. Di sini B, C, D. Sini ganti alif, alif. Di sini mouse. Ini B di atas 60, 40. Nah, kita coba. Tadi kan soalnya yang B ini adalah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100 ya. Ini sudah kita buat, sekarang kita operasikan. Berapa nilai Anda? Misalnya nilai saya 90. Nilai ujian Anda adalah 90, grade Anda A. Kita lanjut lagi, misalnya kan berapa nilai ujian Anda? Nilai ujian saya misalnya 65, 67. Nilai ujian Anda adalah 67, grade Anda B. Kita bikin lagi. Berapa nilai ujian Anda? Nilai saya 50. Nilai Anda, ujian Anda 50, grade Anda C. Satu lagi, kan? Berapa nilai ujian Anda? 17. Enter. Nilai ujian Anda 17, grade Anda D. Itu. Jadi, kurang lebih untuk soal nomor 1B seperti itu ya. Membuat program menentukan grade A, B, C, D dari 1 sampai 100. Ya, seperti ini. Nomor 1A, B sudah. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Ini kita bikin baru lagi aja ya. Misal dasar kelas soal 2. Nomor 2. Buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. For dan while. Mulai dari while. W, I, L, E, while. Fungsi penggunaan while ya. Misalnya kita punya variabel. Yang for dulu deh, kan yang pertama for ya. Pertama for. Misalnya for. Saya minum sebentar ya Pak dosen. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. For misalnya
kita punya variabel A misalnya, mhm, dia for in find and then is nah, coba self run. Oh, sudah ada di sini kita belum kasih ini ya. Tidak terjadi apa-apa. Misalnya tradisi bikin 10, apa yang akan terjadi? Nah, jadi tadi tidak terjadi apa-apa karena variabelnya 0 ya. Ini kalau kita variabelnya 10, maka akan tercetak dari 0 sampai 9. Kalau misalnya kita ingin mulai bukan dari 0 tapi dari 2, di sini kita ketik 2, koma A print kan. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu ya. Bisa juga kita bikin kelipatannya, misalnya 2 kelipatannya 2 kurang, nah, jadi 2, 4, 6, 8 gitu kelipatan 2 gitu ya. Kemudian kalau kita bikin minus, bisa nggak ya? Tidak bisa karena di sininya variabelnya di 10 ya. Misalnya ini 10 minus baru bisa 2, 0, 2, 4, 6, 8. Berarti mengarah ke variabelnya. Misalnya variabelnya min 10, ya berarti ini ke arah min 10 kan min 8 dan 10 gitu ya. Eh, seperti itu penggunaan for ya. Atau misalnya kita, jadi for itu kan fungsinya untuk ini ya, hmm, hmm, mengurutkan ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya variabel lain, misalnya variabel semangka, hewan bisa nanas, dan kita print. Nah ini, kita coba print dulu. Tidak bisa karena di sininya ini ya, list ini kan unbalanced. Misalnya kita print begini, save. Nah ini 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 ini dari mana? 0 ini mulai dari yang variabel semangka ini kan hitungnya dari 0 ya. Semangka ini 0, melon ini 1, pisang 2, nanas 3. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian misalnya kita ingin print semangka, melon, pisang, nanas ini ya. Jadi kita cukup ini saya kita hapus, coba kita hapus.
Nah, yang semangka, melon, pisang, nanas itu. Jadi dia membuat listnya gitu ya, membuat listnya. Atau bisa juga kita tambahin nomornya ya di depannya itu, misalnya ini hmm, sama saffron salad lens this two misalnya EMA 20, lens it. Nah, semangka, melon, pisang, nanas. Semangka ini angka 8 ini dari hurufnya ya. Semangka ini kan hurufnya 8. Melon 5, pisang 6, nanas 5 gitu. Seperti itu. Jadi penggunaan for itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk membuat list dari variabel-variabel yang kita tentukan. Kemudian kita ke well, 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 misalnya kita punya variabel b sama dengan 0 misalnya. Well, well sama dengan hmm, well misalnya b lebih kecil dari 10, well b lebih kecil dari 10, beri b. Hmm, dia akan print 0 terus gitu ya, karena di sininya variabelnya 0 ya, di bawah 10. Kalau misalnya kita kasih 9 saffron, nah ini jadi 9 semua. Nah, kemudian kalau misalnya kita bikin 10 saffron, nah dia berhenti. Oh, ini yang tadi kita matikan dulu ini. Nah, dia berhenti ya, dia berhenti. Kemudian biar kita bisa ngeprint dari 0 sampai 10 gimana? Kita sini misalnya print semua sama dengan 1. Print dan terjadi apa-apa ya, karena di sini sudah 10 misalnya kita ganti 0. Saya nah 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian misalnya kita bikin if, kita bikin misalnya if b sama dengan 6, apa yang akan dilakukan? Print ini adalah 6. Saya print sekarang harus di sini kelihatan. Saya print
Program 1, 2, 3 ini adalah 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Setelah kita akan tutup di sini ya biar ini sudah selesai. Save. Kebanyakan nah, ini sudah selesai kita, maka yang terjadi yang akan tercetak ini adalah variabel yang dari 1 sampai dengan 6 dan akan lanjut lagi sampai 10 dan selesai gitu ya. Kemudian kalau kita mau cukup sampai 6 saja gimana? Kita sini kita print, kita print set run. Nah, dia cuma sampai angka 6 saja break. Break itu artinya untuk menghentikan program ya, yang tadinya sampai dari 6 sini bisa lanjut sampai 10, dia hanya berhenti sampai di angka 6. Break ini untuk menghentikan gitu. Kemudian kalau sudah berhenti ingin lanjut lagi gimana? Dan selanjutnya kita ketik continue, save and run. Nah, dia akan continue ini akan generate kembali, looping kembali ke awal lagi ya. Dia akan setelah 6 akan lanjut lagi 7, 8, 9, 10 gitu. Misalnya kita ingin menambahkan print lanjutkan. Save run tidak terbaca ya karena ini di bawah ada continue ini kan jadi mengenerate ulang lagi ya, kembali lagi ke awal, jadi yang print lanjutkannya tidak terbaca. Dan biar terbaca gimana? Ini ketikan save run. Nah, lanjutkan gitu. Jadi fungsinya dilanjutkan kembali, dilanjutkan 7, 8, 9, 10 sampai dengan selesai. Seperti itu penggunaan while. Jadi break ini artinya menghentikan ya, menghentikan program sampai tadi di angka 6. Kemudian continue ini untuk melanjutkan kembali sampai 10. Kemudian pas ini untuk melanjutkan kembali. Jadi untuk soal nomor 2, buatlah contoh program pengulangan for dan while dalam bahasa Python. Kurang lebih seperti itu ya penggunaan for dan while. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 kita bikin baru lagi aja, bikin file baru, file save as soal ya soal 3. Buatlah list dengan ketentuan berikut, yaitu membeli 6 jenis sayuran, kemudian print dalam perjalanan ibu menambahkan terong wortel, kemudian mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran yang kelima. Kita mulai satu-satu aja ya. Misalnya kita punya variabel A,
Misal, ibu membeli 6 jenis sayuran. Misalnya ada 6 jenis sayuran. Misalnya bayam, kemudian kangkung, kangkung, kemudian hmm, kemudian apa lagi sayurannya? Kol, kemudian hmm, tomat, 1, 2, 3, 4, kemudian ada lagi kacang, ada lagi terong, terong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, oke, semua tulis banyak dan misalnya variabel ini misalnya sayur ya, dan kita print sayur. Bisa nggak ya, kita coba dulu. Hmm, bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, terong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ibu membeli sayur. Sana di poin A ini ya, poin A ini ibu membeli 6 jenis sayuran misalnya. Poin ibu membeli 4 jenis sayuran, sayuran, sayur, sayur, 6, 1. Coba share dulu bisa nggak ya? Silahkan. Ini nama saya kawan yang bisa tinggal tambahin aja sampai ini. Dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, empat, lima. Silahkan. Ibu membeli 6 jenis sayuran, bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, dan terong. Gitu ya. Di poin nomor 3A ini sudah terselesaikan ya. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Ibu membeli 6 jenis sayuran, print. Itu sudah diselesaikan. Kemudian nomor 3B, dalam perjalanan keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Dalam perjalanan keliling pasar ibu menambahkan terong dan wortel. Semua kita print, kita sayur
sayur dan menambahkan itu apa ya? Itu menambahkan terong dan water. Terong. Saya tapi ini satu dulu ya, coba bisa nggak ya terong. Terong ini sudah ada ya di bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, terong. Kok terongnya ada dua ya? Berarti yang di sini kita jangan terong, di sini kita hmm, selada, timun. Timun itu bukan nggak pas sayuran, bukan sayurnya. Cari bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, timun, dan terong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi tujuh ya. Tadi awalnya kan ditambah terong jadi tujuh. Misalnya kita mau tambahkan lagi sama, kita copy paste aja ya. Terus nanti kita ketik aja sayur dan misalnya kita ingin tambahkan lagi hmm, wortel, wortel, pring, sayur, sayur, pan, bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, timun, terong, wortel. Sudah berhasil ditambahkan ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan sayuran yang tadi awalnya enam, bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, timun, nambah terong dan wortel jadi delapan. Ini poin nomor 3B sudah dikerjakan. Kemudian poin 3C, kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Misalnya hmm, sayuran yang pertama ini akan kita ganti dengan brokoli misalnya. Misalnya sayur sayur yang sayur yang pertama ini kan bayam ya. Bayam itu kan di nomor 6. Dan di nomor 6 ini akan kita ganti brokoli. Brokoli dan ikan sayur brokoli. Nah, yang tadi awalnya yang nomor satu bayam ini sudah berganti jadi brokoli ya. Brokoli, kangkung, kol, tomat, kacang, timun, terong, wortel. Jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi brokoli. Jadi di tengah kemudian ibu mengenai dengan brokoli yang nomor 3C sudah dikerjakan. Kemudian nomor 3D di tengah perjalanan itu kehilangan sayuran yang kelima. Dan kita pilih sayur dan untuk kehilangan yang nomor 5 ini apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 timun, timun, trim, sayur, saffron. Nah, ini brokoli, kangkung, kol, tomat, kacang, timunnya ini sudah hilang ya. Langsung terong, wortel, timunnya sudah hilang. Berarti soal nomor 3D
di tengah itu kehilangan sayuran yang kelima sudah dikerjakan. Kemudian kita lanjut lagi ke yang C. Yang C ini yang E, tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Misalnya nipring sayur nomor 2 dan sayur nomor 3. Saya tampilkan nomor 2 dan 3 ya. Nah, nomor 2 dan 3 tomat kol dan tomat tim. Nah, kan mulainya brokoli dari 0 ya, 0, 0, 1, 2, nomor 2 nih kol, nomor 3 tomat kol dan tomat yang kita munculkan. Jadi nomor 3E sudah kita selesaikan. Kemudian lanjut nomor 3F ya, saya minum dulu. Lanjut ini 3F, tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan velop dan for loop. Kita mulai. Misalnya saya punya variabel sayuran, misalnya sayuran ini kita for misalnya standar S in sayuran dan kita in S. Oke, seperti ini supaya kita tanyakan ya. Nah, daftar sayuran brokoli, kangkung, kol, tomat, kacang, terong, dan wortel. Di mereka for ini akan menulis daftar-daftar sayuran yang ada di sini gitu. Atau bisa juga misalnya kita ganti pakai kayak gini juga bisa. Misalnya ini set run daftar sayuran bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, dan timun gitu ya. Ini seperti itu penggunaan apa namanya menampilkan nama-nama list dengan for itu seperti itu. Kemudian misalnya kita menggunakan yang ini ya, yang apa well, misalnya sama kita punya variabel ini kita ambilkan dulu apa misalnya sayur misalnya daftar nama sayuran kemudian kita misalnya gunakan well sama dengan
I sama dengan 6 6 Kapten Kapten sangat saluran saluran hmm, hmm, supaya itu saluran saluran yang salah saluran 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 tidak bisa ya ini sama dengan daftar daftar itu habis tentang itu habis ini sama dengan 6 print daftar sayuran ini len sayuran print nah, bisa ya di sini dan menulis daftar sayuran brokoli, kangkung, kol, tomat, kacang, terong, dan wortel. Kemudian kalau misalnya kita ganti dengan ini pun listnya sama ya. Save bang, daftar sayuran bayam, kangkung, kol, tomat, kacang, dan timun. Jadi poin nomor 3F tampilkan semua nama-nama list dengan pengulangan while dan for loop kurang lebih seperti itu ya. Hmm, pengerjaannya dia akan list nama-nama itu secara berulang kembali gitu ya. Nomor F sudah,
Misalnya kita lanjut yang G, 3 poin G. Tampilkan panjang list berapa jumlah sayuran yang disegar. Ini tinggal ini aja ya, total aja ya. Total print, tampilkan panjang list berapa semua sayuran print. Hmm, 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 itu baru data sayuran yang tadi di kan awalnya 6, 6 tambah 2 8, 8 kurangi 1 7, 7 ini sayuran 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 ini sini ibu membeli 7 jenis sayuran brokoli, kangkung, kol, tomat, kacang, terong, dan wortel. Jadi itu eh, list tampilan list yang tampilan list jumlah sayur yang ibu beli yang terakhir ya, yang terakhir yang sekarang ya. Jadi hmm, kurang lebihnya seperti itu. Hmm, pengerjaan soal-soal ujian UTS ini ya, ujian tengah semester tadi dari soal nomor 1, 2, dan 3 kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan ini untuk tugas UTS di pertemuan kali ini mengerjakan tugas UTS. Mungkin terakhir itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.